Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jinna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini masih dalam suasana ngaji buku Falsafah Hidup Hamka. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada sebab adab diri terhadap makhluk yang merupakan bagian dari pembahasan kita terhadap adab dan kesopanan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan walafiat selalu hingga kita bisa menerima dan mencerna apa yang dituliskan oleh uh, Profesor Dr. Hamka dalam bukunya ini. Kali ini kita akan membahas adab diri terhadap makhluk. Jadi Profesor Hamka mengemukakan bahwa ada tiga macam sifat asli pada diri manusia untuk menyempurnakan tabiat hewaniahnya. Jadi ada yang kalau itu dimenangkan oleh dia maka sempurnalah dia menjadi binatang. Yaitu yang pertama kecenderungan, yang kedua marah, dan ketiga mementingkan diri sendiri. Penyempurnaan sifat eh, binatang katanya sifat hewan. Tetapi untuk mengimbangi ini diciptakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan kepada kita yang namanya akal. Nah, akal inilah yang menjadi hakim mengatur perjalanan itu. Segala kekuatan yang lain yang ada pada jasmani dan rohani takluk di bawah kuasa akal. Kalau akal dikalahkan oleh kecenderungan kebinatangannya, dekatlah tabiatnya kepada binatang. Dia menjadi tamak. Kalau akalnya dikalahkan oleh kemarahannya, dia menjadi ganas seperti binatang. Puas diri maraya. Kalau tabiat mementingkan diri sendiri mengalahkan akalnya, dia pun menjadi penipu, cerdik buruk, penjual si bodoh, penindas si lemah, menjadi setan yang bertubuh manusia. Tetapi kalau akalnya berkuasa sebagai kemestian tiap-tiap manusia mengalahkan ketiga kekuatan tadi, sehingga dapat diperintah dan diaturnya dengan perangai sederhana dan hikmat, maka sempurnalah hidupnya. Tercapailah maksudnya. Dari selangkah ke selangkah, dia menuju naik ke tingkat kemuliaan. Jadi tiga hal tadi harus dikendalikan oleh akal manusia, yaitu kecenderungan, marah, dan mementingkan diri. Nah, oleh karena akal itulah yang mengatur segala perbuatan manusia sehingga perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka akal itu pun senantiasalah menunggu akan lebih sempurna, lebih naik, dan lebih cerdas. Dia harus menerima hikmat yang lebih dan ilmu yang lebih dalam. Dia sanggup memperbedakan yang baik dan yang buruk. Sebelum masuk ke dalam satu pekerjaan, sudah terupa di dalam pandangannya akibat dari pekerjaan itu. Nah, jadi akal ini membutuhkan penyempurnaan setiap saat. Perlu hikmat agar dia bisa membedakan dan bisa lebih cerdas untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan mengalahkan ketiga sifat kehewanan, kebinatangan tadi. Ya. Nah, lebih lanjut, Profesor Hamka mengemukakan bahwa agama Islam sangat membenci akan turut-turutan, mencukupkan saja mengekor kepada pendapat orang lain. Jadi agama Islam itu tidak menginginkan kita itu ikut-ikutan saja. Jadi kita harus paham, harus memperluas paham. Akal mesti diperlebar, pikiran diperpanjang, karena bukan buat menjadi ekor senantiasa kita disuruh datang ke dunia ini. Jadi bukan menjadi ekor saja, kita disuruh datang ke dunia ini. Kalau hanya akan menggenapkan bilangan saja, mengapalah kita menjadi manusia dan mengapalah kita ada akal. Jadi kita kalau bisa jangan hanya turut menurut saja. Ya harus ada. Agama Islam telah memerdekakan akal daripada ikatan-ikatan itu. Dialah yang mengatur pimpinan jiwa dan badan,
terambil daripada kitab dan sunnah Nabi. Di dalamnya telah tersimpan beberapa rahasia dan peradaban. Mula-mula sekali, bersihkan akal. Sesudah itu, sedikit selidiki siapa diri, kadimkah atau hadis. Setelah kedapatan bahwa diri itu hadis atau baru, tentu ada yang kadim. Dengan menurut-nurut saja tidaklah bisa, melainkan pergunakanlah akal. Dengan mempergunakan akal saja tidaklah bisa, melainkan dengan tuntunan kitab dan sunnah. Jadi dikemukakannya bahwa kalau dengan memperturutkan saja apa kata orang banyak apa dasarnya itu tidak bisa, melainkan gunakanlah akal. Jadi akal saja tidak cukup kalau tidak ada tuntunannya dari kitab, Al-Quran dan sunnah. Nah, kitab dan sunnah itu tidak pula bisa pula dipahamkan kalau tidak ditolong oleh guru. Daripada guru itulah kita beroleh pengajaran atau tuntunan mencari kitab dan sunnah. Tetapi bukan menjadi pengikut saja akan paham guru dengan tidak menimbang sendiri. Jadi kitab dan sunnah tadi tidak mungkin kita pahami kalau kita tidak punya guru. Nah, punya guru pun tidak hanya kita harus punya pertimbangan, jangan hanya mengikut saja. Nah, ibarat ramuan obat dan dari dukun sendiri terdiri dari berbagai ragam akar kayu, atau ibarat resep dokter terdiri dari beberapa macam campuran tepung. Dengan demikian pula resep untuk kesehatan akal dan jiwa, jasmani dan rohani di dalam Islam. Dengan adanya hukum-hukum syariat, etikat, ibadat, dan amalan. Jadi ada ramu-ramuannya yang harus kita pahami dan kita bandingkan dan untuk memutuskan seperti apa yang baik itu. Nah, tubuh kasar baru dinamai indah dan bagus bila ada persamaan imbangannya. Sejak dari rambut muka sampai kepada panjang tangan dan kaki. Demikian pula keindahan batin. Berkehendak pula kepada imbangan dan ukuran yang sama, sehingga tidak canggung. Hal itu tidaklah sempurna kalau budi tidak dibentuk, kesopanan tidak dijaga, dididik dan dibiasakan berperangai mulia dan berkelakuan baik. Iradat kuat dan kehendak suci, angan-angan jelas tujuannya, dan yang semulia-mulia didikan ialah yang diajarkan sejak. Karena di waktu kecil batin masih lemah lembut, jadi masih mudah membentuknya. Apalagi kalau senantiasa melihat contoh-contoh yang baik di dalam rumah tangga. Jadi dokter mengatakan bahwa didikan kesempurnaan akal itu alangkah baiknya bila dimulai sejak kecil, sehingga dia terbiasa dan makin lama makin meningkat. Apalagi di dalam rumah tangga itu banyak contoh-contoh yang bisa dilihatnya untuk memperhalus akal budi. Baik, demikian pembahasan kita tentang adab diri terhadap makhluk menurut dalam buku Profesor Dr. Hamka. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.